Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di channel Joki Murai Batu. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari YT Channel 1400. Pertanyaannya itu gini, bosku, kenapa murai saya galak ke tangan kalau mau dikasih makan? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab ini teman-temannya. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe hendaknya subscribe dulu biar channel Murai Batu kita ini ada keberlangsungan, teman-teman. Oke, kembali lagi ke permasalahan. Ini ada pertanyaan dari YT Channel 1400 ya, kenapa murai saya galak ke tangan kalau mau dikasih makan? Teman-teman, perilaku murai batu yang seperti itu bukanlah perilaku yang spontan, teman-teman. Berarti perilaku yang seperti itu pasti ada proses dari trotolan, teman-teman. Kalau misalkan kita merawat trotolan itu dengan cara dikasih makannya itu dipakai tangan, dicungcung itu, teman-teman ya, langsung dikasih makan, nggak ditaruh dicepuk, maka murai batu kita itu akan menjadi manja, teman-teman. Nah, karena sikap manja ini maka burung kita itu akan menjadi jinak, dan karena burung kita itu jinak maka dia akan galak ke kita. Beraninya dia itu sama kita, sama yang ngerawat, teman-teman, tapi belum tentu beraninya dia itu sama kita terus dia berani sama lawannya, itu belum tentu, teman-teman. Karena apa? Karena burung murai batu itu kan, kalau kita mengarahkan dari trotolan untuk bertarung sama musuhnya, maka dia akan bertarung sama musuhnya, teman-teman. Tapi kalau dia itu kita arahkan untuk berani sama kita, maka dia akan berani sama kita. Contohnya, teman-teman, misalkan burung murai batu kita itu dari trotolan itu kita udah kasih jangkrik itu pakai tangan, jadi langsung dikasihkan itu, teman-teman. Harusnya kan burung trotolan itu, misalkan kita mau mencetak murai batu itu untuk gantangan ya, dari trotolan itu kita sudah ajarkan dia itu makan sendiri, teman-teman. Makan sendiri dalam arti kita ngasihnya jangkrik itu ditaruh di cepuknya kita keluarkan, di luar sangkarnya kita taruh jangkrik, terus kita masukkan lagi, terus kita kerodong, biarin dia makan di kerodong, teman-teman. Untuk menyeting murai batu yang tujuannya buat gantangan itu kan kita harus sangat sedikit sekali, usahakan itu dalam hitungan menit, teman-teman. Misalkan 5 menit apa berapa menit itu kita batasi, teman-teman, interaksi sama burung murai batu kita yang akan kita cetak menjadi murai batu gantangan. Karena apa? Karena murai batu buat gantangan kita harus mengarahkan murai batu itu bertarung sama musuhnya, teman-teman, bukan bertarung sama kita. Jadi keberanian itu untuk bertarung sama musuhnya ketika digantangkan, bukan berani sama kita. Kalau misalkan kita itu udah memanjakan dia, kasih makannya itu langsung dicolok-colok, langsung dikasih sama burung, maka burung itu akan manja. Nah, dari manja itu burung akan semakin berani sama kita, teman-teman. Karena burung murai batu itu kan sudah dasarnya itu burung petarung, teman-teman. Jadi karena dia manja sama kita, kita itu dianggap musuh, teman-teman. Kita itu dianggap musuh, maka dia akan galak-galaknya itu bukan dia menembakkan materi, tapi dia galaknya itu ke arah manja, teman-teman. Jadi misalkan kita mau ngambil makanannya, apa mengambil cepuknya di cangkar, dia akan mematuk-matuk tangan kita, teman-teman. Karena apa? Karena dia itu berani sama kita. Karena berani sama kita, maka dia akan mematuk-matuk tangan. Awalnya itu murai batu itu akan manja, teman-teman, karena kita udah kasih jangkrik dia itu pakai tangan, kita langsung masukin ke mulutnya misalkan, maka burung murai batu itu akan manja. Nah, dari manja itu maka muncul berarti si perawat ini nggak berbahaya. Kalau dia udah biasa melihat kita, udah biasa dikasih makan sama kita, maka dia anggap kita itu teman. Nah, dia anggap kita itu teman, maka dia akan bermanja-manja sama kita, dan lama-kelamaan dia berani sama kita, teman-teman. Tapi belum tentu dia berani sama kita itu dia akan bertarung di gantangan, teman-teman. Belum tentu itu, teman-teman. Ya, ada satu dua murai batu yang jinak tapi di gantangan juga moncar juga banyak, teman-teman. Tapi biasanya kalau burung murai batu kita itu manja sama kita, ketika di gantangan dia akan kelowong-kelowong, teman-teman. Karena apa? Karena dia itu akan menganggap juri itu teman-teman. Dia akan menganggap juri itu ketika didekati juri,
maka burung itu akan lowo dan mengejar juri. Karena dia itu nggak mau bertarung sama murai batu yang lain, dia itu akan bermanja-manja sama juri, maka dia akan lowo, dia akan turun, dia akan meminta makan teman-teman. Nah, burung galak, burung yang jinak atau burung yang manja-manja ini adalah proses dari trotolan kita teman-teman. Kalau misalkan kita menyeting murai batu yang buat untuk gantangan, itu usahakan dari trotolan itu sedikit mungkin kita itu berinteraksi sama trotolan, karena dari burung trotolan itu akan kita didik menjadi murai batu gantangan, makanya kita itu harus mengarahkan dia itu bertarung sama murai batu yang lain, bukan bertarung sama kita teman-teman. Kalau dia bertarung sama kita, otomatis dia akan bermanja-manja, terus dia akan mematuk-matuk tangan kita, dia akan meminta makan sama kita, dia akan ngelowong-ngelowo, dan itu sangat merugikan kita teman-teman. Karena apa? Karena ketika digantangkan burung murai batu itu kebanyakan dia akan bermanja-manja terus sama kita teman-teman. Karena dia itu anggap kita itu teman, anggap itu tempat bermanja-manja, maka ketika didekati duri, biasanya burung murai batu itu akan turun dan ngelowong-ngelowo dan meminta makan sama juri teman-teman, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau misalkan kita itu sudah terlanjur burung murai batu itu udah terlanjur, misalkan kita beli dari temen, nah burung itu udah terlanjur jinak, nah gimana caranya ya? Berarti ketika kita memasukkan tangan kita, misalkan dia itu terlalu manja, berarti kan dia akan mematuk-matuk tangan kita teman. Berarti usahakan tangan kita itu dilapisi dengan plastik teman-teman. Ketika kita mau ngambil cepuknya untuk dikasih makan, ketika mau memberi makan pada burung murai batu atau mengganti minum atau mengambil karpetnya, itu usahakan tangannya itu kita lapisi plastik yang berwarna cerah, supaya dia itu takut teman-teman, supaya dia itu takut dan tidak bermanja-manja sama kita. Maka lama-kelamaan burung murai batu itu akan menganggap kita itu adalah makhluk yang berbahaya ataupun apa teman-teman. Jadi usahakan burung itu kita takut-takutin, kita kaget-kagetin. Misalnya kita mau ngambil cepuknya, itu usahakan bawa botol, dikasih terus kita jatuhkan di depannya dia, terus kita mengambil cepuknya itu, tangan kita dilapisi dengan plastik, baru kita ambil. Maka burung itu tidak akan berani sama kita, dan dia akan cenderung takut, dan dia akan mengalihkan keberaniannya itu untuk melawan musuh-musuhnya di gantangan teman-teman. Karena burung murai batu kita itu harus kita arahkan untuk bertarung sama lawannya teman-teman, bukan berani sama kita teman-teman. Jadi misalkan kita untuk melatih burung murai batu kita untuk berani sama lawan-lawannya, berarti ketika dia trotolan, berarti kita batasi sedikit mungkin untuk berinteraksi sama kita. Kita setting murai batu kita untuk ke arah gantangan teman-teman. Jadi misalkan trotolan itu, misalnya kita mau kasih jangkrik, berarti kalau trotolan kan butuh proteinnya banyak, berarti pagi kasih jangkrik 15, sore 15, terus siangnya kita kasih kroto secukupnya, misalnya 1 sendok makan juga nggak apa-apa. Berarti setelah sangkarnya itu kita bersihkan pada pagi hari itu, kita sangkarnya itu bersihkan, kasih jangkrik, udah dikerodong aja teman-teman, dikerodong langsung cantelin, dikasih masteran. Begitu juga pada siang hari, kalau kita mau kasih kroto, ya udah kasih kroto aja, langsung tutup lagi teman-teman, langsung dikerodong, cantelin lagi. Terus pada sore hari kita kasih jangkrik 15, dari cepuknya itu kita ambil, terus kita masukin jangkrik, dan kita langsung taruh di sangkarnya itu, langsung kita kerodong dan cantelin. Ketika memandikan pun kita harus memandikannya itu di keramba teman-teman, jangan disemprot. Kalau disemprot itu maka itu akan memperbanyak interaksi kita kepada trotolan kita teman-teman. Langsung masukin aja ke keramba. Misalkan dia takut, berarti misalkan dia masuk ke keramba itu nggak mau masuk ke air, berarti mungkin airnya itu kebanyakan, kita harus kurangin. Dan usahakan untuk memandikan burung murai batu trotol kita ke dalam keramba itu, usahakan ketinggian air itu maksimal itu 1 cm. 1 cm itu jangan terlalu banyak, maka kalau terlalu banyak dia akan takut masuk ke air dan dia tidak mau mandi sendiri teman-teman. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.